Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyana Nurjahar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang. Hari ini saya akan melakukan praobservasi untuk aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya nanti akan melakukan kegiatan praobservasi dengan rekan saya, yaitu Ibu Nur Fatmawati. Assalamualaikum Bu Nur, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya Bu Nur, saya minta waktunya sebentar ya hari ini ya. Kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Nah, jadi ini tujuannya yaitu agar nanti ketika Ibu melaksanakan observasi ya atau pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan, Ibu akan menjadi lebih siap gitu ya Bu ya. Dan menjadi lebih percaya diri gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nanti di dalam pembelajaran itu, tujuan seperti apa yang ingin Ibu terapkan untuk murid-murid Ibu di dalam kelas? Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang akan nanti saya terapkan itu ada 3. Yang pertama itu setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik itu dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Yang kedua, setelah melihat media papan rantai makanan, peserta didik itu dapat menyusun rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Yang terakhir, setelah peserta didik mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru, peserta didik dapat melakukan presentasi hasil pengamatan tentang rantai makanan. Ya, jadi berarti ini materinya itu adalah materi bab 2 tentang harmoni dalam ekosistem, subbabnya rantai makanan. Rantai makanan, berarti IPA ya? IPA. Baik, nanti kemudian untuk arah pengembangannya itu apa yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu dari siswa-siswi tersebut? Oke, kalau area pengembangan yang ingin saya capai itu pertama mau memberikan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik saya. Lalu menekankan pada keterampilan karena nanti anak-anak itu akan menyusun rantai makanan ya. Di situ anak-anak itu melakukan aktivitas ya, melihat papan rantai makanan, melihat gambar-gambar hewan maupun makhluk hidup, lalu mereka menempel di papan rantai makanan dan menyusun sehingga menjadi rantai makanan yang mereka buat, seperti itu. Terus untuk ini Ibu melakukan model pembelajaran yang Ibu gunakan itu akan menggunakan model pembelajaran apa? Saya menggunakan model problem based learning atau PBL. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah gitu ya Bu ya. Yang tentunya nanti di kegiatan Ibu itu pasti ada sintak-sintaknya gitu ya Bu ya. Oke. Terus kemudian strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Selain model PBL itu saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menggunakan tiga ranah gitu ya, 3 diferensiasi konten, proses, produk, seperti itu saya akan menerapkannya. Baik Ibu. Kemudian untuk nanti penilaiannya, apa penilaian yang akan Ibu laksanakan? Penilaiannya asesmen tertulis yaitu uraian. Untuk uraian, baik Ibu. Nah ini sasarannya kelas berapa ya Bu ya? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Nah kelas 5 berarti jam pelajarannya jam ke berapa? Jam pertama pagi-pagi. Jam pertama. Terus nanti pelaksanaannya tanggal berapa Ibu? Tanggal 29 Oktober 2024. Baik, 9 Oktober 2024. Oh, berarti hari Selasa Ibu ya? Ya, betul. Baik, Ibu nanti saya izin observasi ya Bu ya. Nah, saya hanya ingin tahu nanti kegiatan pembelajaran Ibu itu seperti apa, dan karena nanti saya juga akan melaksanakan kegiatan pembelajaran juga seperti Ibu observasi, dan saya harap kegiatan pembelajarannya Ibu akan dilakukan dengan secara maksimal gitu ya Bu ya. Baik, sampai jumpa lagi nanti hari Selasa Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nur atas waktunya. Sama-sama Ibu. Baik, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Nur Fatmawati ya. Dan sampai jumpa di kegiatan yang akan datang yaitu observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Bintang depan, gerak.
Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita berdoa, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Sultan, silakan duduk kembali. Aku mau bertanya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semuanya pada sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ibu ada tayangan video lagu nasional ya, lagu Garuda Pancasila, agar kita semakin mencintai tanah air kita. Ya, mari kita semua berdiri terlebih dahulu. Untuk dirijen hari ini Fisya, silakan maju ke depan. Siap ya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lain makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Nah, apakah kalian sudah makan? sudah. Apa yang kalian makan tadi pagi? Nasi goreng, Nasi goreng? Nasi Nasi uduk. uduk, ada lagi? Ada lagi? Laprak, oh iya bagus. Ternyata beraneka ragam ya makanan yang kamu makan tadi. Oke. Nah,
pertanyaan romantik nih dari Ibu. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Makan dan minum, betul. Ya. Apakah manusia, tumbuhan, dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Jelas tidak ya. Namun mengapa kok bisa tidak? Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan baik. Yang kedua, setelah melihat media papan rantai makanan, peserta didik dapat menyusun rantai makanan pada ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik mengerjakan LKPD dengan bimbingan guru, peserta didik dapat melakukan presentasi hasil pengamatan tentang rantai makanan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Ibu ada ice breaking yang berjudul Aram Samsam supaya kita semakin fresh dan semangat ya. Mari kita berdiri semuanya. Nah, masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Apa saja? Tepat waktu, Tepat waktu ya. berkata sopan, Berkata sopan. yang saat guru Yang mengajar, saat guru mengajar, berpikir, laksanakan sesuai jadwal ya. Itu adalah kesepakatan kelas kita ya. di dalam kelas membuka sepatu, di luar kelas memakai Oh iya, satu lagi ya, di dalam kelas pakai sepatu. Oke. Nah, ada lagi kesepakatan belajar kita hari ini. Yang pertama adalah tepat waktu, sama seperti kesepakatan kelas ya. Yang kedua, saling menghargai pendapat, karena nanti kita akan berdiskusi. Lalu mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan ini mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Lalu menghormati guru, teman, ya, dan terakhir menjaga kebersihan. Nah, sebelum memulai menyimak video animasi dan video pembelajaran, mari kita siapkan buku tulis dan alat tulis, juga buku paketnya, ya. Silakan dikeluarkan. Oke, alat tulisnya, buku tulisnya. Setelah nanti kamu menonton video, catat hal yang pentingnya ya. Sudah siap? Ya. Oke, perhatikan baik-baik. Itu ada tayangan animasi. Perhatikan ya. Mulai ya. Ya, sepertinya kalian bertanya-tanya video apa ya. Nah, supaya semakin tahu, jawab pertanyaan ini ya. Hewan apa yang memakan padi? Apa yang memakan belalang? Katak ya, oke. Siapa yang menjadi makanan ular? Katak. Apa yang terjadi pada ular jika tidak ada katak? Bisa jadi punah, mati ya, bisa jadi ya. Nah, lalu apa peran jamur dalam rantai makanan tadi? Apa? Nggak tahu. Belum tahu. Tadi juga apa ya Dede? Apa ya? Karena ada ya materi ya sedikit ya. Biar lebih jelas, nanti kamu melihat tayangan video berikutnya.
Nah, itu yang harus kamu simak baik-baik, lalu catat hal yang penting ya. Siap ya? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, ekonoser. Apakah itu? Aha, itu adalah rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Simak video berikut ya. Sahabat hebat, perhatikan peristiwa berikut. Pagi tadi, kakak sarapan menggunakan telur ayam. Ketika kakak memakan telur ayam, kakak mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Adakah pertanyaan mengenai video pembelajaran tadi? Ada yang mau bertanya? Oh iya. Oke, Tis ya. Pertanyaan yang bagus. Mengapa elang tidak dimakan oleh makhluk hidup lainnya? Seperti yang kamu lihat tadi ya, ada hewan elang lalu mati. Kenapa? Karena elang itu posisinya sebagai konsumen puncak. Ya, elang itu adalah predator. Elang itu adalah karnivora yang besar, ganas, sehingga hewan-hewan lain jarang yang memangsanya. Jadi secara alami tidak ada yang memangsanya, sehingga konsumen puncak itu suka diraih oleh makhluk elang. Namun tidak harus elang hidup selamanya, ya. Pasti elang itu bisa mati mungkin karena cedera, sakit, atau saat berburu terkena luka. Jelaskan sedikit agar kamu paham, ya. Nah, kita itu hari ini belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Jadi di sini berarti kita membahas rantai makanan, karena pada ekosistem agar kita hidup, makhluk hidup itu butuh makanan. Nah, perhatikan. Di sini ada orang yang berbicara, dia melihat ada laba-laba dan ada supaya semakin semangat, Ibu memberikan SDG sederhana ya, untuk semangat. Jadi kamu bilang semangat, semangat seperti itu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Ibu mempunyai papan rantai makanan. Ya, tadi kan yang kamu lihat ekosistem sawah ya. Terus ada juga ekosistem laut. Ada lagi yang di hutan itu ya. Nah, itu juga memberikan contoh yang akan nanti kamu diskusikan. Nah, di sini ya ada berbagai macam contoh makhluk hidup ya. Kita harus mendiskusikannya nih. Ibu berikan masalah dulu ke kalian ya. Amati gambar makhluk hidup yang sangat banyak, ada tumbuhan, hewan, dan bakteri. Bagaimana hubungan antar makhluk hidup pada ekosistem dalam bentuk rantai makanan? Nah, berdasarkan gambar, bisakah kalian menyusun menjadi rantai makanan? Nah, itu yang akan kalian diskusikan. Maka dari itu, setelah belajar ini kita akan membuat kelompok seperti yang dibahas sebelumnya ya. Kita sudah sepakat membentuk kelompok ya. Membentuk berapa? 4 ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu bagikan nama kelompoknya. Kelompok 1 sebagai elang, 2. Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya.
Ibu akan menjelaskan tata cara mengisi ya sebelum kalian berdiskusi. Perhatikan yang Ibu bagikan kepada kalian. Di sini ada nama kelompok yang tadi nama hewannya ya. Lalu kalian tulis nama anggota kelompoknya dan simak petunjuk yang ada di situ. Jadi amati gambar, lalu kamu diskusikan membentuk rantai makanan apa kalian susun ya. Lalu kalian jawab pertanyaan ini, lalu kamu tulis hewan apa, makhluk hidup apa, dan perannya seperti apa. Jangan lupa sebelum presentasi, gambar yang ada di sana pasang di papan rantai makanan, ya, seperti itu. Apakah ada yang mau bertanya? Kenapa? Yang sesuai yang kamu inginkan, ya, oke? Yang disuruhnya di sini, ya, buatlah rantai makanan yang terdiri dari 5 makhluk hidup, ya. Berarti kamu hanya 5 saja, ya. Kamu mau ekosistem apapun silahkan, oke? Dipahami? Oke ya. Ini ya, yang tadi Ibu jelaskan sudah. Tempelkan, jangan lupa gambarnya ke papan rantai makanan. Tulis, tulis ya, tulis besok siapa nggak tulis ya? Ya silakan tempel ya. Ini pakai kalian selesai semuanya? Oke, baik, kita mulai presentasinya ya. Kelompok 1 itu elang. Jadi kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Bawa NKPD dan papan rantai makanan ini. Di bawah ya. Yang lain perhatikan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, ini ada pohon sebagai konsep yang dimakan oleh konsumen 1 yaitu kepi. Lalu, kepi dimakan burung sebagai konsumen 2. Burung lalu dimakan elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Lalu elang mati, tidak ada yang makan lagi. Jadi elang mati diuraikan oleh jamur sebagai decomposer. Baik, lalu pertanyaan yang diberikan silakan jawab. Kelompok 4 menyusun ya ekosistem di laut ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau menanggapi?
ekosistem. Kelompok 4 memilih laut. Ya, mereka memilih karena mereka ingin ada fitoplankton dan zooplankton sehingga diberikanlah konsumen buahnya itu ikan besar, lalu ikan hiu dan mati melahirkan bakteri. Namun walaupun suaranya kurang tapi bagus tidak? Bagus ya. Oke, berikan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Wow, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali. Oke, terima kasih atas kerjasama kalian ya. Terima kasih kalian sudah berusaha untuk mempersiapkan presentasi hari ini ya. Tidak apa-apa walaupun suara kalian kecil, namun ibu mendengar dan menilai kelompok kalian. Nah, dari keseluruhan kalian sudah sangat bagus semua ya. Minimal kamu ke depan itu percaya diri, berani, dan jawabannya tentunya bagus semua ya. Dan dari ekosistem ternyata beraneka ragam ya. Ibu menunjukkan ekosistem sawah di video juga, dan kalian ternyata membentuk ekosistem yang lain. Oke? Ya, seperti itu. Berarti kalian sudah memahaminya. Nah, supaya lebih memahami lagi, Ibu akan berikan evaluasi mandiri yang dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian siapkan alat tulis. Kali ini mengerjakan sendiri ya, selamat mengerjakan. Ya, kurang 1. Apakah yang terakhir kelebihan? Ya, ada yang kelebihan? Kelebihan tidak? Nah, sudah dapat semuanya. Coba, masih adakah yang belum mendapatkan gambar evaluasi? Tidak ya, silakan. Selamat mengerjakan. Kita refleksi dulu. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Makan dan makan, rantai makanan. Oke, rantai makanan. Lalu perannya apa saja? Apakah ada hal yang belum kalian pahami? Tidak. Oh, sudah paham semua? Oke. Apa yang akan terjadi jika salah satu makhluk hidup pada rantai makanan berkurang atau bertambah? Rantai makanan akan terganggu dan Ya, betul ya. Rantai makanan akan terganggu, salah satunya berkurang atau bertambah, gitu ya. Pasti akan terganggu ya. Betul sekali. Nah, ada lembar refleksi yang akan Ibu bagikan ya. Kalian tinggal jawab saja bagaimana perasaan kalian ya, seperti itu ya. Kurang nggak? Ya, lagi, oke. Oh, kurang nggak, udah pas. Oke. Ada yang kelebihan? Ada ya? Ada ya? Silakan diisi. Apakah menurut kamu pembelajaran hari ini menyenangkan seperti itu? Ya, silakan. Bisakah kamu menyimpulkan apa itu rantai makanan? Apa rantai makanan itu?
Peristiwa makan dan dimakan. Itu ya, yang makan dan dimakan itu makhluk hidup ya. Oke ya, betul sekali ya. Jadi kita hari ini tuh sudah belajar rantai makanan. Rantai makanan itu berarti proses perpindahan energi. Makan dan dimakan itu energi dari tumbuhan sampai ke hewan. Lalu diakhiri dengan pemulai. Yang perlu kalian ingat, setiap rantai makanan itu pasti dimulai dari produsen. Panjang pendeknya berbeda-beda. Jadi salah satu yang makanan hilang pasti akan mengganggu. Seperti yang tadi Misil bilangnya akan mengganggu. Seperti itu. Ya. Nah ini ada sedikit ice breaking, menyanyikan lagu ya. Kita menyanyi bersama ya. Siap ya. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan berkoran, konsumen dua, macam berurai contohnya jagung. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Nah ya, terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat bekerja sama dengan baik ya. Sudah berani tampil, sudah mengerti ya bagaimana rantai makanan itu ya. Seperti itu ya. Silakan rapikan dulu buku dan alat tulisnya ke dalam tas. Yang KPD-nya kumpulkan ya. Silakan. Boleh KPD-nya sama papan rantai makanannya nanti kita pajang. Terima kasih. Yang belakang mohon maaf. Boleh Raihan ya, terima kasih ya. Baik, silakan dibereskan semuanya. Sudah? Terima kasih ya atas kerjasamanya, atas usaha kalian hari ini. Hari ini kalian belajar dengan sangat bagus ya. Kita akhiri dengan doa. Silakan Sultan maju ke depan untuk menutup doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rosnana Nurjahar, CGP Angkatan 11 Kabupaten Karawang akan melakukan pasca observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Nur Fatmawati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Usha. Selamat pagi Bu Nur. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Kita sudah melakukan observasi ya waktu minggu yang lalu ya.
di kelas Bu Nur di kelas apa 5B ya 5B. Nah, mungkin mohon maaf sekarang saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu Nur ya. Saya akan bertanya tentang bagaimana perasaan Ibu ketika sudah melaksanakan kegiatan observasi tersebut. Perasaan saya senang. Alhamdulillah tadi pembelajarannya sangat menarik, menyenangkan dan juga pembelajarannya berjalan lancar. Lalu anak-anak juga terlihat aktif dan terlibat dalam suatu pembelajaran dan diskusi juga mereka juga aktif. Terus saya senang, anak-anak pun senang. Jadi alhamdulillah jadi lancar pembelajarannya. Alhamdulillah ya Bu ya. Anak-anak juga saya tuh waktu lihat observasinya mereka sangat berantusias sekali gitu melakukan pembelajaran dengan Ibu Nur. Terus menurut Ibu setelah di proses pembelajarannya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai belum? Sesuai rencana dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya? Sudah sesuai dengan yang saya rencanakan ya. Kan tujuan saya itu ada 3. Alhamdulillah semuanya telah dilaksanakan mulai dari anak memahami tentang konsep rantai makanan, lalu anak-anak juga dapat menyusun rantai makanan pada ekosistem masing-masing. Setelah itu mereka juga dapat melakukan presentasi dengan baik. Jadi alhamdulillah semuanya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya rencanakan. Alhamdulillah Bu ya. Terus itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan pas pembelajarannya. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tersebut itu hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu sudah memuaskan? Kalau dari segi memuaskan itu dari antusias anak-anak ya. Dalam proses diskusi, dalam tanya jawab, alhamdulillah mereka itu semuanya hampir semua bisa bertanya dan menjawab apa yang saya tanyakan, dan dalam diskusi juga mereka juga saling terlihat antusias ya, walaupun memang saat presentasi tidak semuanya mengucapkan kalimat yang mereka diskusikan karena memang yang ditanyakan hanya sedikit, jadi yang berbicara pun hanya siswa tertentu saja, seperti itu. Baik Ibu, bagus sekali ya. Menurut pandangan Ibu, dari penilaian Ibu itu posisi Ibu dalam pencapaian proses kegiatan pembelajaran itu dari skala 1 sampai 10 Ibu ada di posisi mana? Menurut saya pribadi paling kemungkinan menggunakan angka 8 skala ya. Soalnya biar membatasi secara pemahaman itu memang tidak terlalu sempurna, karena saya lihat juga anak-anak itu saat berdiskusi ada yang sangat aktif, ada juga yang tidak, seperti itu di 8. Oh, baik ya Bu ya. Nah, dari 8 skala itu berarti ada 2 nih. 2 ini tuh kira-kira apa nih yang belum, atau misalkan hambatan apa atau gangguan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Yaitu 2 skala lagi yang menurut saya tidak begitu sempurna dari segi kurang kondusif. Kalau pembelajaran yang aktif itu kan semua terlibat, namun ini karena kurang kondusifnya itu anak-anak yang berbicara hanya anak-anak tertentu saja, lalu untuk yang presentasi anak tertentu saja, dan juga ada beberapa anak yang kurang percaya diri, jadi sehingga saat presentasi suaranya tidak keluar gitu. Nah, dari situ mungkin saya melihat oh ini sudah aktif, namun tidak semuanya terlibat aktif anak-anaknya, dan tidak dalam segi bicaranya juga kurang terdengar sama kelompok lain, jadi kelihatan seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk mengatasi hambatan tadi ya, yang terutama itu kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasinya atau solusinya itu bagaimana Bu? Paling saya kondisikan dulu anak-anaknya untuk ayo lebih percaya diri lagi dalam belajar, lalu ayo semuanya diajak untuk terlibat aktif, dan juga mungkin saya harus cari metode yang lebih anak tuh lebih aktif kembali, jadi semua anak harus aktif gitu ya. Dari presentasi mungkin saya harus melibatkan semua siswa
dalam anggota itu harus aktif gitu, dan saya juga pasti akan memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk berbicara. Mungkin saya akan ganti metode yang lebih variatif lagi. Sekali Ibu ya. Saya lihat juga waktu itu metode pembelajaran Ibu sudah digunakan Ibu menggunakannya sangat baik ya Ibu ya. Anak-anak juga hampir banyak yang antusias gitu kan. Terus mereka menjadi lebih aktif juga ya, saya lihat pas observasi. Kemudian bagaimana nanti tindak lanjut Ibu selanjutnya? Mungkin ada strategi apa atau metode apa lagi yang akan Ibu gunakan untuk pertemuan selanjutnya? Paling dari model sudah cocok ya, problem based learning. Paling untuk dari strateginya mungkin metodenya harus yang lebih bervariasi, dan mungkin saya akan menerapkan permainan edukatif mungkin ya, agar benar-benar semua siswa itu aktif, tidak hanya berdiskusi saja, tidak hanya anak-anak itu saja. Ya mungkin saya akan mencari strategi lain untuk semuanya berbicara seperti itu. Bagus sekali ya Bu Nur jawabannya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti dengan model pembelajaran yang lain, strategi yang Ibu terapkan lagi, yang lainnya ya dengan dengan games ya, edukasi games seperti itu, Ibu berhasil lagi ya melanjutkan pembelajarannya sehingga anak-anaknya lebih antusias lagi ya. Luar biasa Ibu Nur, untuk terima kasih waktunya ya. Saya mengambil waktunya sebentar. Ini saja pasca observasi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam, sama-sama.